Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riyandika Fildani, NRP 15/2023-062. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh kasus perhitungan ANN, di mana di sini dibuat arsitekturnya itu dengan dua input yaitu X1 dan X2, satu hidden layer dengan dua neuron, di mana di sini ada neuron H11 dan H12. Di sini juga ada satu output layer di sini dengan dua neuron ya, 021 dengan O22. Diketahui di sini X1-nya 0,01, X2-nya 0,52, O21-nya itu 0,79, O22-nya 0,21. Kemudian W11-nya 0,15, W12-nya 0,25, W13-nya 0,20, W14-nya 0,30, WB11 0,35, WB12 itu sama 0,35, WB21 0,60, WB22 0,60, W21 0,40, W22 0,50, W23 0,45, W24 0,55. Di sini tuh kita tuh diminta gitu untuk memperlihatkan perubahan bobot di epoch 2. Di mana di sini tuh ada dua cara kerja, yaitu forward propagation, di mana data inputnya dikalikan bobot ditambah bias, lalu dimasukkan ke fungsi aktivasi atau sigmoid untuk mendapatkan output di setiap neuron-neuronnya. Nah, forward propagation itu untuk memprediksi output. Ada satu lagi yaitu back propagation. Nah, itu tuh untuk mengoreksi kesalahannya. Nah, kita mulai di epoch pertama, di mana kita akan menghitung total net, di mana net yang pertama itu untuk yang H11. Di sini tuh H11 tuh di mana kita tuh punya inputan yaitu X1 ya. Nah, itu dikali W1, kemudian ditambah X2 dikali W13 ini, kemudian WB11 atau biasanya dikali 1. Nah, didapat si hasilnya 0,455. Kemudian untuk si outputnya itu output neuronnya itu dapat 1/1 plus eksponen min net H11, di mana 1/1 plus eksponen dari minus 0,455 didapat 0,611946. Nah, di sini juga kita cari nih si netnya H12. Di sini sama ya. Di sini X1 dikali WB12 ditambah X2 dikali W14 ditambah 1 kali WB21 didapat 0,5085. Nah, di sini didapat si out neuronnya itu 0,62455. Nah, setelah kita dapat neuron-neuron di sini, hasil-hasil neuron di sini, kita hitung juga nih untuk net O21 dan O22. Caranya sama, di mana si hasil neuron tadi yang ini out H11, out H12, nah dikalikan dengan si bobotnya yaitu W21, misalkan ini untuk mencari O21. Nah, ini H11 dikali W21 ditambah H12 dikali W23, kemudian ditambah 1 kali WB21. Nah, WB21-nya nilainya ini ya 0,60. Nah, didapat tuh 1,12578315. Nah, kita juga sama nih, kita cari juga out neuronnya pakai rumus 1/1 plus eksponen dari net 021 didapat 0,75506. Nah, kita juga cari ini untuk yang O22. Di sini tuh
tadi kan udah ada hasil neuronnya ya, di sini H11 dikali bobotnya W22 kemudian ditambah neuron hasil si out H12 dikali dengan W24 atau bobotnya gitu. Kemudian ditambah 1 kali WB22. Nah, didapat 1,24942325. Kemudian kita cari outnya juga nih 0,772. Kemudian kita cari nih totalnya atau error totalnya, di mana sigma setengah target min output 2. Di mana targetnya tuh kita ada 2 ya, 021 dan 022. Otomatis kita harus cari keduanya. Nah, kita masukin di sini setengah target 021 output O21. Nah, targetnya kan 0,79 nih nilainya. Kemudian si output O21 tuh di sini didapat 0,75506. Nah, ini kurangin dulu gitu di dalam kurung ini. Dan pangkat 2 kan, habis itu dihitung setengahnya. Nah, didapat hasilnya 0,00610402. Nah, yang E022 juga seperti itu. Nah, ini target O22 kan 0,21 dikurangi si hasil dua-duanya itu 0,772. Nah, seperti biasa kita kurangi dulu dalam kurungnya, dan pangkat 2 kan, baru dibagi 2, didapat 0,16. Nah, setelah kita mendapatkan si error O21 dan error O22, kita hitung totalnya. Nah, didapat yaitu E021 ditambah EO22. Nah, ditambah si hasil ini dengan hasil ini didapatkan 0,161468402. Nah, kita kan baru sampai hitung errornya atau baru forward propagationnya. Nah, kita untuk mencari si perubahan bobotnya itu pakai si backward propagation. Nah, di sini tuh pakai aturan rantai, di mana total W21 ya, di mana ini W21 rumusnya seperti ini. Total out O21, nah ini total terhadap out 21 ini, nah dikali si out 021 dibagi dengan si net O21-nya, kemudian dikali si net O21-nya dibagi dengan si W21 ini. Nah, ini tuh kita harus turunkan terlebih dahulu, di mana total dibagi out O21 itu diturunkan menjadi min target O21 min out 21, di mana kita tinggal masukin aja nih target O21-nya berapa. Tadi di sini tuh 0,79 ya. Nah, dibagi out 21 dikurang out 21. Out 21 tuh tadi 0,75506. Nah, didapat min 0,3494. Nah, kemudian setelah ini udah didapat ini nilainya, kita cari turunan yang out O21 dibagi net O21. Nah, turunannya seperti ini nih. Out 21 dikali 1 min out O21. Kita masukin nih nilai out O21-nya kan tadi 0,75506 dikali 1 min 0,7556. Nah, ini kita kalikan pelangi aja di sini. 0,75506 kali 1 min 0,75506 dikali 0,75506, dan dia dapat hasilnya 0,1849443964. Kemudian udah dapat nih hasil yang ini, kita cari yang si net W21. Nah, didapatkan 1 kali out H11 nih, out H11 ditambah 0 didapat out
H11-nya itu 0,611946. Nah, udah ketemu nilai-nilainya, kita masukin ke aturan rantai yang tadi, ke rumus aturan rantai tadi. Di sini masukin nilai-nilainya, kemudian dikalikan semuanya, didapat nih hasilnya total per W21-nya. Nah, kita hitung perubahan bobotnya di sini. W21 sama dengan W21 min learning rate dikali total per W21. Nah, di sini tuh W21 tuh kita punya nilainya tuh 0,40 dikurangin learning rate yang ada itu 0,5 nah 0,5 ini dikali dengan si totalnya ini, total si W21-nya. Nah, didapat hasilnya seperti ini. Nah, kemudian ditambah dan hasil perubahan bobotnya 0,401977184434. Itu untuk W21. Berlaku juga untuk W23, kita pakai aturan rantai. Nah, tadi itu turunannya seperti ini ya, 2 kali setengah target O21 min O21 dikali min 1 plus 0. Nah, makanya kita dapat hasilnya min target O21 min O21. Nah, di sini hasilnya seperti ini. Kemudian kita juga cari yang O21 per net O21 gitu. Karena emang si nilainya itu dari O21 ya. Nah, didapat 0,184493. Nah, itu juga kita hitung si net O21 per W23-nya. Dapat 0,624455. Nah, ini dikali gitu, didapat hasilnya. Nah, kita hitung juga gitu untuk W23 di sini kan nilai bobot W23-nya itu 0,45 nih, minus si learning rate-nya 0,5, kemudian hasil total per W23-nya tuh segini, kemudian dikalikan dapat segini, dan kita bisa lihat nilai perubahan bobot untuk W23 itu 0,45211716074448. Dan ini untuk perubahan bobot W22. Nah, ini W22 ya. Nah, ini garisnya ke sini gitu. Dimana total per W22 yang kalian cari, dimana total per out si dua-duanya ini, out 22 ini dikali si out 22 ini terhadap atau dibagi dengan si netnya O22 ini, kemudian dikali si net O22 ini per W22 gitu. Dan kita gunakan sama ini tuh aturan rantai, ini harus diturunkan dan diturunkan. Kita lakukan penurunannya dan dihitung seperti ini. Nah, kita juga dapat untuk out 22 per net O22-nya itu segini. Kemudian untuk net O22 per W22. Nah, ini proses turunan net O22 itu seperti ini nih. Kan asalnya W22 kali W22 nih, W22 dikali si nilai out H11, kemudian W24 dikali si out H12-nya, kemudian ditambah dengan WB 22 dikali 1. Nah, karena kemudian diturunkan ini tidak ada hubungannya, jadi coret 0 gitu. Nah, ini ada hubungannya, mana yang dicari itu W22-nya tambah, kemudian tambah 0 didapat 0 H11 dengan hasilnya 0,61946. Nah, kita sama cari totalnya per W22-nya 0,6010315276. Kemudian kita hitung perubahan bobotnya, di mana bobot awalnya itu W22 itu 0,50 dikurangi learning rate dikali total per W22. Didapat hasilnya seperti segini. Yang W24 juga sama
gunakan rumus aturan rantai ini. Tuh. Dan nah ini untuk perubahan bobot bias ya, dimana sama ini juga pakai aturan rantai dimana E total dibagi WB si 21 nya ini, dimana E total per out O21 nya, kemudian dikali si out 21 dibagi net O21 dikali net O21 per WB21 karena yang dicarinya WB21. Nah ini diturunkan sama gitu hitungannya, ini masih terus ada yang sama lah, jadi bisa ditulis kembali gitu ini tuh. Kemudian ini juga dicari si out O21 bagi net O21 ditambah hasilnya tuh 0,184944 dan lain-lain. Nah ini juga turunan dari net O21 nya dimana hasilnya itu 1. Nah dan ini kita total cari total per WB21 nya karena udah dapat nilai-nilainya. Kemudian nah dia dapat segini. Kemudian sama kita cari perubahan bobotnya di mana WB21 ini tuh nilai awalnya 0,60, learning rate-nya itu masih sama 0,5. Nah ini kemudian learning rate-nya itu dikali dengan si total per WB21 nya ini. Nah dapat hasilnya 0,60323097865051. Kemudian perubahan bobot WB 22 juga sama pakai aturan rantai, cuman beda terhadapnya aja sih ini karena pakai, kalau sebelumnya ke WB21 tuh si garisnya ini ke O21. Nah sedangkan si WB22 ini digunakan untuk O22 gitu, dimana nantinya yang berubah itu hanya si out O22, di sininya out 22 dibagi net si O22, kemudian si net O22 nya O22 nya dipakai di sini untuk mencari si WB22 gitu. Ini masih hasil sama, didapat hasilnya itu 0,550891651004. Nah setelah dapat nih kan hasil-hasilnya, kita hitung si perubahan bobot si W11, W12, W13, W14. Di sini masih sama ya pakai aturan rantai dimana semuanya tuh harus diturunkan dan hasil-hasilnya itu seperti ini. Nah untuk perubahan, kemudian untuk perubahan bobotnya tuh di sini yaitu W11 tuh 0,149972381948. Nah yang W13 juga sama sih aturannya, masih aturan berantai ya, dimana nanti tetap si bobot awalnya dikurangi learning rate dikali totalnya per W yang dicarinya gitu. Dan untuk W12 nya ini juga sama tuh, masih pakai aturan berantai. Ya yang membedakan sih karena yang digunakannya aja sih si misalkan si out yang di sini karena W12 ya, di sini yang dipakai kan si H12, otomatis nanti totalnya dibagi ke si out H12. Nah si out H12 nya tuh nanti dibagi dengan net si H12 ininya. Nah net H12 nya itu dibagi dengan si W12 untuk mencari si bobot W12 ini. Masih sama aturannya, aturan berantai ya di sini. Nah ini perhitungannya masih sama pakai aturan berantai ya, tinggal diturunkan kemudian dikali-kalikan, dimasukkan dengan nilai-nilainya, didapat
hasil perubahan bobot W212 itu 0,249944420894. Nah, di sini untuk perubahan W14 juga sama pakai aturan berantai. Nah, dapat hasilnya 0,297109886295. Nah, di sini kita update juga si bobot biasnya untuk WB11, di mana WB11 ini terhubung dengan si H11. Jadi ini dibagi si out H11. Nah, si out H11 ini dibagi dengan net H11. Kemudian si net H11 ini dibagi dengan WB11. Ini masih sama aturannya seperti menghitung bobot si W21 ini. Masih pakai aturan berantai, di mana perubahan bobot WB11 itu didapat 0,34723819994702. Nah, ini hitung juga untuk perubahan WB12, karena WB12 ini terhubung dengan H12, otomatis pakai yang H12. Nah, didapat hasil epoch 1 tuh segini. Dan dari hasil epoch ini tuh kita lanjut ke epoch 2 karena masih belum konvergen lah. Nah, dimana bobot-bobot setelah epoch 1 tuh akan digunakan gitu untuk perhitungan di epoch 2. Nah, ini udah diupdate ya, tapi untuk input dan outputnya masih tetap sama. Seperti biasa kita hitung dulu si net H11 ini dikali si X1 ini tuh. Dicarilah, didapat H11-nya segini 0,1113. Kemudian cari juga untuk net H12. Nah, di mana di sini tuh W12 dikali si X1-nya ditambah W14 dikali si X2-nya, kemudian ditambah si WB12 dikali dengan 1. Nah, si W12, W14, WB12 ini itu bukan pakai bobot yang awal, tapi bobot yang terbaru setelah epoch 1 ini yang udah ditulis di sini nih. Jadi pakai nilai ini, pakai nilai-nilai ini. Jadi nilai-nilai ini tuh udah berubah gitu ya setelah epoch 1 tuh dengan nilai-nilainya tuh ini gitu. Kemudian kita cari setelah udah dapet si output neuron untuk H11 dan H12, kita juga cari si output untuk O21 dengan O22. Nah, didapat 0,755913. Didapat juga untuk O22-nya itu 0,761609. Di sini kita hitung juga totalnya, di mana setengah target min output pangkat 2, di mana setengah target O21 min output 21. Nah, ini didapat hasilnya seperti ini. Kemudian kita hitung totalnya juga sama ya, O21 ditambah O22 didapat 0,1614389602. Nah, di sini ada perubahan bobot W21-nya, kita masih sama, kita pakai aturan berantai, di mana tetap harus diturunkan. Kemudian setelah mendapatkan nilai turunan ini, dan nilai turunan ini dikali. Nah, setelah hasilnya didapat, seperti biasa nanti bobot si W21 yang terbaru di sini ya, W21. Nah, W21 ini nanti itu dikurangi dengan learning rate-nya masih sama 0,5. Di sini dikali si learning rate dikali dengan si nilai total per W21.
Nah, didapat hasilnya, kemudian di sini terlihat perubahan bobotnya gitu. Berlaku juga untuk W23, W22, kemudian W24, kemudian bias ini masih sama gitu pakai aturan berantai, cuman yang jadi pembeda ini antara keterlibatan si O21 O22-nya gitu sesuai dengan arsitekturnya saja. Kemudian perubahan bobot W22 juga. Kemudian setelah kita hitung perubahan bobot yang di sini, kita hitung perubahan bobot untuk yang di sini W11, W12 gitu. Nah, ini sama pakai aturan berantai. Kemudian didapat hasilnya segini. Kemudian W13 juga sama pakai aturan berantai. Didapat W12. Kemudian kita cari juga untuk perubahan bobot W14-nya. Kemudian dirubah juga bobot biasnya. Kemudian dicari juga untuk perubahan bobot WB12-nya gitu. Kan tadi WB11. Nah, ini untuk hasil epok dari epok kedua ini. Bisa dilihat perubahan. Nah, sejauh penglihatan kita perubahan bobotnya tidak terlalu jauh ya, dimana kita bisa simpulkan bahwa pembentukan model ANN yang optimal itu terjadi melalui siklus iteratif antara forward propagation untuk memprediksi si outputnya dan backward propagation itu untuk mengkoreksi kesalahannya. Nah, perubahan bobot dan bias itu dilakukan dengan menghitung gradient error menggunakan metode gradient descent, di mana setiap parameter diperbarui secara halus untuk meminimalkan selisih antara hasil prediksi dengan target aslinya. Model dikatakan telah terbentuk atau mencapai kondisi terbaiknya ketika nilai error sudah mencapai titik minimum yang stabil, sehingga bobot-bobot yang ada di sini itu mampu mempresentasikan pola hubungan antara data input dan target secara akurat gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.